berbeda jurusan, berbeda universitas, berbeda asal usul dan sebagainya. Dan itulah jiwa harmoni dalam kebinekaan seperti dikatakan oleh Tuan Anies. Tentu merupakan modal kita semua. Tuan Anies ini berutang sama kami. Karena waktu saya ingat dulu waktu masih mencalonkan, kita doakan mudah-mudahan dua orang berdiri sebagai calon, Anies dengan Silvi. Kita doakan salah satunya menang, dan menang salah satunya. Rasanya kayak kongres lagi nih. Kiri nggak ada, dia di sana lagi ini. Oh. Rasanya kayak kongres lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan, yang terhormat Bapak Bambang Susatyo, yang terhormat Bapak Profesor Muhajir, yang terhormat Bapak Muhammad Natsir, yang terhormat juga Bapak Laude Muhammad Syarif, yang kita hormati Ketua Majelis Penasehat KAHMI Bapak Akbar Tanjung, yang terhormat Ketua Dewan Pakar KAHMI Bapak Muhammad Mahfud MD, serta yang sama-sama kita hormati Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan koordinatornya Ibu Siti Zuhro, serta koordinator Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati, Ibu Hanifah dan seluruh pengurusnya. Nama terhormat senior kita panjang kalau disebut semua satu-satu, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak disebut satu persatu, tetapi kita semua tadi menyaksikan barusan pelantikan begitu banyak anggota KAHMI yang dilantik, sampai sekjennya menggunakan kalimat billahi taufiq wal hidayah berkali-kali. Kelihatannya teksnya itu panjang betul. Tapi satu hal yang menarik, daftar namanya bergerak cepat. Dan dari gerakan cepat itu barangkali ini satu-satunya organisasi alumni yang deretan belum selesai. Jangan tepuk tangan dulu. Belum apa? Yaitu gelar doktor, master, semuanya salah satu yang paling banyak di antara semua organisasi yang lain. Dan bukan hanya mereka bertitel, bukan hanya semua pengurus di sini memiliki gelar-gelar akademik, tapi yang tidak kalah penting, semua yang berkumpul di sini adalah para aktivis, para pemimpin di sektornya masing-masing. Karena itu tadi saya sampaikan jumlahnya banyak. Di belakang tadi kita ngobrol, Bu Siti Zuhro sempat menyebut hadir juga di sini Ketua PBHMI yang barusan dilantik. Boleh berdiri sekali lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Ketua. Ada 2 Ketua PB-nya. Tadi kata Pak JK, satu saja hasilnya seperti ini. Bayangkan kalau 2. Jadi kalau 2, jadi kira-kira 20-30 tahun yang akan datang mungkin akan berkumpul lagi, dan insya Allah saat itu jauh lebih hebat daripada kita hari ini. Dan pesan yang tadi disampaikan oleh Koordinator Presidium Bu Siti Zuhro tentang KAHMI untuk NKRI, saya rasa ini pesan yang sangat penting. Di atas ini ada Garuda Pancasila. Di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Lama sekali kita membicarakan kata Bhinneka. Besar betul perhatian kita berikan pada kata Bhinneka. Padahal sebenarnya kuncinya bukan di kata Bhinneka,
Kuncinya ada pada kata tunggal. Keberagaman adalah fakta. Keberagaman adalah kenyataan. Dan keberagaman itu bagian dari ratusan ribuan tahun usia penduduk di Nusantara ini. Tapi persatuan adalah sesuatu yang diikhtiarkan. Dan itu terjadi lewat perjuangan kaum terdidik di negeri ini. Karena itu kata kuncinya sebenarnya adalah tunggal. 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 Sering kita menyebut Bhinneka Tunggal Ika, ikanya disebut satu, bukan. Keberagaman yang satu itu. Merujuk pada kata ika itu Sanskerta, iku, iki, ini, yang satu itu. Mengapa saya perlu garis bawahi? Ketika kita berbicara kami akan mempertahankan kami untuk NKRI, ini menjadi penting karena kenyataannya HMI dan kami selama ini adalah perekat kebangsaan di Indonesia. Di tempat ini berkumpul semua, dari pulau-pulau paling terpencil, paling sulit menjangkaunya. Kadang-kadang saya kalau ketemu dengan teman-teman HMI tanya dari mana asalnya, dari pulau apa. Kadang-kadang sudah tanya, bagaimana tahu ada universitas di tempat ini? Kita bicara tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an. Tapi berkumpul dan HMI menjadi perekat. Karenanya saya ingin menggarisbawahi ketika bicara NKRI. Yang perlu kita perjuangkan adalah persatuan. Keberagaman adalah fakta. Keberagaman tidak diperjuangkan, tapi persatuan itu hasil ikhtiar, hasil perjuangan, dan itulah Indonesia kita. Karena itu kalau akhir-akhir ini kita mendengar memperjuangkan kebinekaan justru menjadi masalah. Mau ditambah kebinekaannya. Karena kalau kita bicara memperjuangkan persatuan, maka kita bicara menjaga ikatan itu. Dan ikatan itu dijaga lewat apa? Tadi juga sudah disampaikan. Keadilan sosial. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Persatuan dibangun dalam kesetaraan. Saya merasakan sekali di Jakarta ketimpangan yang luar biasa. Data-datanya tadi sudah disebutkan. Bahkan kalau kita lihat data lebih detail yang terkait dengan keuangan, terkait dengan perbankan, kita mungkin akan menyaksikan betapa ketimpangan di Indonesia ini luar biasa. Perbankan nasional misalnya, pemilik rekening di atas 2 miliar itu jumlahnya lebih dari 55% simpanan di Indonesia. Dan kalau kita rujuk, saya datanya panjang, kalau dibaca satu-satu terlalu detail. Tapi intinya adalah kita harus membereskan soal ketimpangan. Ketika pertama kali persatuan dibangun, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan itu di awal. Lalu satu negara, lalu satu teritori, satu yang pertama, yang terakhir barangkali kita harus lakukan adalah satu kesetaraan kesempatan bagi semuanya. Bukan hanya bagi sekelompok orang, tapi bagi semuanya. Dan ini PR, mudah-mudahan kami dalam menjaga NKRI berbicara mengenai menghadirkan keadilan sosial sebagai agenda utama dimanapun kita bertugas nanti. Dan saya berharap pada teman-teman semua bicara tentang keadilan dalam wujud yang konkret. Kita apalagi bicara tentang kedamaian. Tadi disebut soal SARA. Kita ingin damai ya, tapi damai tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Bukan dia tandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Disitulah hadir kedamaian. Pak JK berkali-kali menjadi mediator munculnya perdamaian. Dan dari cerita-cerita beliau sampai sempat beberapa kali mendampingi, selalu yang diinginkan pada dua belah pihak yang ada konflik adalah rasa adil. Rasa adil, bukan berhenti berkonflik, tapi menghadirkan keadilan. Ingin Indonesia damai, hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini PR bagi kami dan mudah-mudahan kami bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Selamat bertugas pada Korps Alumni HMI sekaligus juga Kohati. Insya Allah Korps Alumni Kohati, dan insya Allah amanat yang dibebankan di pundak Bapak Ibu sekalian bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah seluruh pengurus bisa menjadi inspirasi bagi adik-adiknya.
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hormati teman-teman semuanya, kalau bekerja ini semuanya ini jauh lebih hebat daripada kabinet mestinya, karena semua keahlian yang ada di dalam, semua profesi ada, dan segala kemampuan nasional yang baik juga ikut bergabung dalam urusan ini. Karena itulah maka mudah-mudahan setelah ini baru awal, akhirnya adalah bagaimana menjalankan fungsi keterpilihannya dan juga bagaimana menjalankan untuk mencapai tujuan kami sendiri. Seperti kita maklumi, sering juga saya katakan, menjadi kami itulah keterpaksaan. Karena yang kita melamar hanya menjadi anggota HMI. Kita tidak melamar anggota kami otomatis saja kan. Jadi begitu makin besar HMI berarti makin besar juga kami ke belakang. Tapi tentu sama-sama juga yang kita lakukan tadi tetap kalau lagu kami himne, tetap himne HMI aja kan. Jadi tujuan HMI tetap aja yang selalu menjadi bacaan kita. Kita tidak pernah, kami tidak mempunyai tujuan khusus selain tujuan HMI itu sendiri, mencipta pengabdi yang bernafaskan Islam yang bertanggung jawab kepada kemajuan bangsa. Luar biasa tujuan itu. Ialah bagaimana menciptakan intelektual, bagaimana menciptakan cendekiawan, bagaimana yang bertanggung jawab pada kemajuan bangsa ini. Karena kalau kita lihat semua unsur kemajuan pada dewasa ini dunia mempunyai banyak tantangan, dan hampir semua tantangan itu sangat tergantung kepada kemampuan kita menguasai ilmu dan pengetahuan. Kita mempunyai tantangan yang paling dasar, tentunya pangan. Kita tidak mungkin dengan penduduk yang bertambah terus, kemudian lahan yang berkurang terus, maka solusinya hanya ilmu, pengetahuan, teknologi. Kita sekarang bersaing dan sekaligus bekerja sama. Hanya bisa bekerja sama kalau ada teknologi. Begitu juga kita hanya memenangkan persaingan kalau kita menguasai teknologi. Karena itu maka kita semua yang hadir di tempat ini, dan juga tentu kami dimanapun berada, termasuk Forhati, dimanapun berada, itu adalah modal utamanya ialah apa yang kita peroleh di kampus, apa yang kita peroleh selama menjadi aktivis, apa yang kita peroleh selama menuntut ilmu. Bagaimana menjadikan semua itu menjadi modal utama untuk kemajuan ke depan. Kita semua tadi berasal dari satu induk, tapi berbagai cabang. Kita bersama hanya satu di kehemian dan keumatan. Tapi kita berbeda jurusan, berbeda universitas, berbeda asal usul dan sebagainya. Karena itulah jiwa harmoni dalam kebinekaan seperti dikatakan oleh Tuan Anies tentu merupakan modal kita semua. Tuan Anies ini berutang sama kami karena waktu saya ingat dulu waktu masih mencalonkan, kita doakan mudah-mudahan 2 orang berdiri sebagai calon, Anies dengan Silvi. Kita doakan salah satunya menang, dan menang salah satunya.
tanpa doa kami akan mengurangi, tidak akan meningkatkan daya juang saudara Anies dan begitu yang lainnya. Begitu juga teman-teman yang lainnya. Dan begitu jadi gubernur, dia tidak gubernur kami, dia gubernur DKI. Seluruh rakyat akan menjadi gubernur dia, bukan gubernur DKI kami saja. Itulah semua menjadi selalu modal pokok kita semua, tidak membedakan, dan juga tentu semuanya menjadi bahan. Nah, apa tantangan kita ke depan? Sekali lagi saya katakan tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan negeri dengan keilmuan teknologi, dengan cara bekerja sama atau bersaing. Cuma dua caranya. Kalau kita lihat teknologi, semua orang bekerja sama. Naik Gojek aja semua bekerja sama. Tapi kalau kita mendengar dunia yang real, itu persaingan. Maka salah satunya adalah kita ingin maju dengan memperbaiki kerjasama atau ingin maju dengan memenangkan persaingan. Tidak ada kemenangan persaingan tanpa kemampuan masing-masing. Walaupun kita selalu memancarkan bahwa bangsa ini bangsa yang baik, bangsa yang mempunyai segalanya. Tapi apapun segalanya yang kita punya itu tanpa mempunyai nilai tambah pada bangsa ini dalam bentuk teknologi dan kemampuan entrepreneurship, tentu agak sulit. Begitu juga apa yang disampaikan tentang keadilan. Memang selalu bangsa ini, selalu saya katakan secara baik. Baru minggu lalu diumumkan orang terkaya di Indonesia. Umat cuma satu, cuma Khairul dari 10 orang. Artinya apa? Tapi begitu politisi, begitu birokrat, dari 199 teman kita semua, 90 lah gitu kan. Coba dari 3 lembaga 3 negara, 2 orang kami kan. Yang satu simpatisan kami, Profesor Oso. Jadi saya tidak ada di sini. Tapi begitu bicara tentang kemampuan ekonomi, di sini kita mulai menyusut. Artinya apa? Artinya adalah kita harus semua mempunyai fokus, bukan hanya kepada kemampuan politik. Kalau bicara politik, semua di sini ada partai ada di sini. Teman-teman, ada Golkar pasti, Pak Akbar, dan sebagainya, termasuk saya. Ada Bambang, ada PAN, ada P3, ada BINI, P3, ada semua PKS, ada semua di sini. PDIP juga ada. Ya. Semuanya. Tapi apabila kita bicara di dunia usaha, itu 1/9. Artinya bahwa mari kita memberikan semangat. Ini sering saya ucapkan, biarpun sering saya ingin ucapkan sekali lagi, bahwa selalu kalau nikah selalu diucapkan an-nikahu sunnati. Itu aja terus. Padahal Rasulullah sebelum menikah dia pengusaha dulu, jadi tijarah sunnati. Begitu. Karena itulah maka dalam nanti kami ini dan juga yang lainnya termasuk HMI itu membicarakan, memfokuskan diri pada banyak hal. Banyak bisa tumbuh, tidak bisa diberikan. Sudah berbagai kebijakan untuk memberikan nilai tambah kepada keadilan, tidak bisa. Sulit. Polisinya sejak dulu diberikan keutamaan kepada usaha kecil menengah, usaha pribumi. Tapi yang bisa didapatkan ialah apabila diberikan semangat. Semangat. Semua negara maju karena semangat. Semangat untuk maju, semangat entrepreneurship, semangat dan sebagainya. Karena seperti disampaikan tadi, kita salah satu negara yang tingkat keadilannya, tingkat ketimpangannya terlalu tinggi. Tapi di samping entrepreneurship juga penguasaan ilmu, tetap aja pengusaha ilmu pada ujungnya. Karena
Karena apabila tanpa kuasa ilmu dan entrepreneurship, maka bangsa ini juga tidak akan maju sebagaimana bangsa-bangsa lain. Jangan kita hanya terus di TV berbicara tentang siapa jadi presiden, siapa jadi wapres. Ya tentu bisa juga siapa yang jadi pengusaha besar, siapa yang bisa menjadikan kita semua maju dan sebagainya. Khususnya tentu juga kepada para ibu, bukan ibu-ibu di sini, pada adik-adik. Karena kalau saya berada di kami atau HMI, apalagi HMI, saya selalu merasa muda. Karena walaupun sudah punya cucu tetap dipanggil kanda sama ini. Jadi itu juga tentu memberikan kita semua semangat. Juga dalam kesempatan ini juga mengingatkan dan sekali lagi memberikan penghormatan kepada pendiri HMI Pak Lafram Pane yang telah menjadi pahlawan nasional dengan usaha keras saudara semuanya. Khususnya Saudara Akbar Tanjung, luar biasa, tidak pernah berhenti. Apa artinya itu? Apa artinya sebenarnya? Kalau pendirinya menjadi pahlawan nasional, berarti yang didirikannya aset nasional. Merupakan hal yang penting. Kalau pendiri saja jadi pahlawan, masa yang didirikannya tidak penting? Jadi harus dijaga baik-baik, karena yang didirikan dengan itu. Tidak semua organisasi pendirinya menjadi pahlawan nasional. Tapi ini hanya setara NU Muhammadiyah begitu kan, gitu. P3 belum kan? Jadi HMI itu setara dengan pendiri NU Muhammadiyah, dia pahlawan nasional. Jadi itulah maka dijaga sebaik-baiknya, baik oleh kita semua kami ini, juga apalagi HMI. Jangan kalau rapat banting-banting kursi lagi. Ini karena HMI itu 2 tahun lalu pegang rekor nasional, kongresnya sebulan, tidak ada organisasi yang kongres. Sekarang alhamdulillah sudah umumnya, mungkin takut sama di Ambon gitu kan. Jadi itulah semuanya. Berprofesi politisi, berpolitiklah yang santun, yang baik, yang etik. Kemudian juga yang berusaha dengan baik. Tapi apabila kita bentuk kebersamaan, marilah kita tetap pada fokus bagaimana mencapai tujuan HMI itu menciptakan pengabdi yang berdasarkan Islam. Karena tanpa itu maka kita akan menjadi organisasi yang tentunya kurang bernilai. Dan kita harapkan kita mewarisi HMI ini daripada pendiri-pendirinya luar biasa. Anda yang muda-muda juga tentu akan mewarisi. Itulah harapan kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.